8 Januari 2025, balik dengan saya, kita bahas XAUSD. Ngomonginnya di Saxo dulu. Saxo, kenapa Saxo? Seperti biasa teman-teman, daily. Ada yang menarik nggak dari dailynya? Tentu ada. Apa yang menarik? Candlesticknya drop signifikan. Ini candlestick ini. Candlestick ini drop signifikan. Total drop. Bagus. Bagusnya kenapa ya? Karena dia nggak perlu ngeritas dulu nih area all time high. Tapi ini adalah harapan yang baru. Untuk apa ya? Untuk memberikan retracement sebelum dia lanjut up kembali. Kalau misalnya kita ngomongin dari daily, kita taking Fibonacci retracement dari swing low di sini 20 Januari. Saya tarik sampai dia highest-nya di sini. Maka 618 ada di 2726. 618 di 2726. 79-nya itu ada di berapa tuh? 27098. Which is ya ini dekat banget sama base bawah. Tapi ini menarik. Kenapa teman-teman? Karena seandainya memang dia akan melanjutkan bearish, potensial dia bisa drop sampai 2710. Apakah terbuka lebar? Tentu terbuka lebar. Ya. Yang penting sekarang kita tahu apanya. Yang penting sekarang kita tahu ada beberapa level, termasuk previous daily high dan previous daily low. Previous daily high kalau misalnya di sini ada di 2772. Ini sorry, saya malah 2773. Saya bulatin ya. 2772 dengan low-nya ada di 2730. Hari ini dia bergerak berarti di dalam inner liquidity-nya yang hari kemarin. Ya, dia dari sini drop, up, nahan, baru dia bergerak lambat within this level. At least kita paham sekarang ada level namanya 2730 yang mungkin bisa menjadi patokan kita. Oke. Kenapa jadi patokan? Karena kalau misalnya 2730-nya dimakan, tentu dia akan drop lagi. Sampai ke 2726, yang mana yang tadi teman-teman bisa lihat itu 618-nya, sampai ke 2710 yang mana itu area 79-nya. Ya, jadi kalau kita ngomongin basically by daily chart, ini adalah levelnya. Teman-teman ingat, news akan sangat amat ramai. Hari ini ada durable goods order, dan nanti tanggal 30 Januari, Kamis pagi, itu adalah Federal Press Conference dengan Federal Interest Rate Decision-nya. Akan rilis untuk interest rate decision. Di malam harinya itu ada GDP growth rate, dan nanti di hari esoknya, di hari Jumat, personal spending, personal income, dan core PCE price index. Banyak banget news dan persiapan untuk closing candlestick monthly. Jadi potensi kita akan melihat pergerakan-pergerakan yang sangat amat signifikan di dalam XAUSD. Nah, kita ngomongin ke Wanda, kita bahasnya di H4 seperti biasa. Dan kita bikinnya naked chart. Di naked chart H4 ada yang menarik nggak teman-teman? Nah, kelihatannya tentu ada yang menarik ya. Kenapa? Karena pertama dia going up. Di sini dia berhasil break. Ini kita usul tarik trendline, tak. Di sini dia breakout dengan satu strong momentum, satu candlestick ini. Dia berhasil break. Namun di sini drop yang signifikan bisa berhasil dibalas dengan satu good candlestick. Jadi at least kita bisa perhatikan level ini menjadi salah satu base baru ya. Ini di area berapa? Ya tadi teman-teman, 2730-an. Nanti di H1 bakal kelihatan kok. Tapi ini adalah area 2730-an. Di sini area 2720-an. Ini salah satu base juga. Ya. Dan kalau misalnya nanti dia akan rebound, at least tidak-tidaknya kita berharap dia ke 2763. Nanti kita ngomongin dia 1, kelihatan kok. Yap, sekarang kita ngomongin dia 1. Saya akan hapus beberapa level yang nggak begitu penting. Ini yang tadi saya bilang ada trend line yang akhirnya dia breakout. Kita hapus. Beberapa level yang sudah di break kita hapus dulu aja. Nah, ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Sekarang ini saya hapus juga, nah biar nggak pusing. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan ya. Ada pergerakan yang terjadi strong. Ini 1 dari jam 7, 8, 9, 10, 11 sampai jam 12 malam itu dia drop signifikan. Walaupun dia narik terus Artinya apa? Artinya teman-teman bisa getting profit dengan entry buy juga. Nah, kalau kita tarik Fibonacci retracement dari level atas ini sampai paling bawahnya aja, maka area-area menarik pertama 618 itu ada di 2756. 79-nya 2763. So, kalau saya ditanya di mana saya akan melakukan sell, ini adalah dua area menarik di mana saya akan melaksanakan sell saya. Ya, 2758, 2756, lalu 2763 sampai 2765 supposedly. Nah, dua area sell yang menarik buat saya. Sebelum nanti kita sell lagi lebih atas di sini, 2770-an. Yang mana yang kemarin kita sudah sell di area tersebut ya. Base-nya di mana? Nah, kita tahu ada level, ini support level 2730 paling bawah sebelum nanti dia up kembali. Kalau misalnya kita ganti jadi garis, sebenarnya di atasnya ini ya kan. Ini ada di 2733, 2734 lah kalau saya bisa buletin. Artinya apa? Ya, seandainya kita nanti harus nge-buy, buy-nya bisa dilaksanakan. Ini kan sebenarnya sama seperti sebelumnya ya. 3330 ini kan area RBS.
3330. Jadi mungkin kita bisa perkecil, ya bisa kita perkecil menjadi 3330 untuk entry buy-nya. Buy high risk, sangat amat high risk. Kenapa? Karena teman-teman perhatikan ini sellernya signifikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini walaupun candlestick terakhirnya doji, tapi 5 jam sebelumnya sangat amat signifikan dropnya. Really strong. Potensial drop yang sangat amat besar. Dan di sini kalaupun nanti dia terjadi momentum untuk mengalami penurunan kembali, retest 3430 ini yang akan terjadi pertama kali. Kenapa saya anggap sebagai buy scalping? Karena mau nggak mau kita jangan terlalu lama menadah area yang mungkin akan sangat amat menyakitkan seandainya dia drop signifikan. Harapan kita apa? Harapan kita sebenarnya bisa ngehold 30-nya. Karena ini kan the lowest level. Saya bilang lagi ya, the lowest level. Area terendah kemarin setelah dihajar beruntun. Ini adalah the lowest level. Sehingga kalau misalnya 30 dan dia beneran bisa rebound, potensial reboundnya signifikan teman-teman. At least dia bisa ngerites area atas ini. Ini kalau saya jadi garis, saya tarik the highest level 2742. Jadi 120 pips harapannya. Kalau misalnya dia bisa rebound dari situ. Jadi buy scalping saya 3330, trade on lower time frame only, nggak bisa di hold terlalu lama, kecuali tiba-tiba momentum teman-teman dapat misalnya entry 33 sampai 32, 33 sampai 31 misalnya, atau 33 sampai 30, lalu dia langsung rebound, anggap rebound ke 36, 37, nah itu sudah pertanda adanya bullish momentum. Biasanya terjadinya di London session. Itu satu. Dimana buy high risk-nya? Buy high risk saya adalah buy medium risk saya kemarin. Ini sekarang 2721 2718 itu menjadi 2721 2719, ini kan 2718.9 ya. Jadi 2719 saya buletin. Jadi 2721 2719 buy high risk as long as 2721-nya nggak di breakout. Dan nanti yang lebih safe-nya di mana? Teman-teman tadi ingat area kita buy yang akan lebih safe tentu ada di 2709-an. Ya. Jadi around 2709 berarti 2709 atau 2710 sampai 2708 atau 2709 sampai 2707. It's actually the same. Kenapa? Karena kalau tadi kita balik ke Saxo, ya di Saxo tadi kita ngomongin basically secara daily. Di sini, kalau kita tarik from this level sampai the highest level 2709.7, ini adalah area 79-nya. Jadi bisa kita pantau area tersebut untuk entry buy, dan menurut saya it's gonna be a huge momentum juga kalau misalnya kita bisa dapatkan di zona tersebut. Ya. Jadi 2709 itu akan menjadi salah satu area buy saya. Sell-nya di mana? Tadi sudah saya tunjukkan 5658 selama 56 nggak breakout, 6365 selama 63-nya nggak breakout, masing-masing di H1. Baru nanti lanjut ngomongin yang di atas ini. Ini kan area yang kemarin kita berharap dia nge-retest, ternyata nggak masuk ya teman-teman ya. Dia nggak sempat retest di sana. Ini hampir masuk. Ini harga 2772, kita nunggunya di 2773-an. Ternyata memang belum rezeki dia nge-hit sampai sana, dia sudah drop terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk sekarang kita perhatikan aja pembentukannya. Karena menurut saya pun juga nggak akan seberingas kemarin ini. Ini kan mulai dari jam 7 malam ya. Nggak akan terlalu seberingas kemarin, kecuali nanti di London session sudah mulai kelihatan ada perubahan yang signifikan. Kalau nggak, teman-teman patok di area yang sama aja. Apakah perlu buy continuation? Nah, mungkin pertanyaannya gitu kan. Kenapa? Karena di sini kan 2742 area terakhir ya. Apakah bisa kita buy continuation untuk dilanjut ke atas? Menurut saya nanti aja sih. Kita tinggal tunggu momentumnya aja. Why? Karena mungkin siang kan saya akan live lagi. Jadi saya bisa pantau lagi bersama teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya saya bisa jelaskan kembali, teman-teman, untuk sell high risk ada 2, 5658, 6365. Masing-masing selama 56 nggak di breakout di A1 dan 63 nggak di breakout di A1. Belum ada medium risk karena cukup jauh. Ya, kalau misalnya memang nanti dia going bullish kan juga kita bisa ngelihat ya. Untuk buy hanya ada beberapa. Pertama, buy high risk scalping, sangat amat high risk, makanya kita pasang scalping. 3330 only that. Nggak bisa ditawar-tawar. 3330 lower time frame only, teman-teman dapat 10 pips, 5-10 pips that's actually fine, dapat 15 pips lebih bagus lagi. Kalau misalnya dikasih lebih karena ada momentum, anggap 30-40 pips disyukuri, hitung sebagai bonusan. Lalu nextnya adalah 2119, itu high risk selama 21 nggak di breakout, dengan nanti akan ada di 2709, 2707, itu medium risknya saya. Ya, 2709, 2707, itu medium risknya saya. Let's see what will happen, apakah memang akan melanjutkan penguatannya pada XAUSD. Mental saya still the same, masih tendensi pada bullish. Ini penurunan yang signifikan memang, tapi tendensi pada bullish tetap akan saya pertahankan di XAUSD. Sampai kapan? Sampai benar-benar dia patah trennya langsung. Ya, untuk sekarang ini saya belum hitung patah tren ya teman-teman. Kenapa? Karena di daily-nya pun juga masih strong. Oke,
Teman-teman jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trade yang teman-teman jalankan. Teman-teman grow account nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini ke kalian di dalam grup. Untuk teman-teman di publik, nanti kalian bisa tonton live ini kembali atau video mapping yang akan saya upload.